Haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Boleh buka masker ini? Susah bernafas. Puji Tuhan, selamat kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Saya teman dari Yondi. Sudah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Perkenalan singkat, nama saya Christian Salea. Saya asal Manado, Kompasok. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Pertama-tama buat anugerah Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan masih beri dalam kehidupan saya pribadi. Sebenarnya mau ke Luwuk. Jadi hari Selasa, kalau enggak hari Selasa itu hari Rabu saya akan pelayanan di Luwuk. Tapi pas telepon Yondi, dia bilang singgah dulu. Akhirnya gembala yang ada di tempat ini mempercayakan saya membawakan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saya mau berbicara kepada kita semua tentang kasih yang menyelamatkan. Katakan amin. Kita akan berbicara di siang hari ini, bicara tentang kasih yang menyelamatkan. Kita tahu bahwa kita sudah di ujung tahun 2021. Amin. Kita sudah menikmati setiap pertolongan Tuhan, setiap perlindungan Tuhan sepanjang tahun. Bahkan kita akan menyambut hari kelahiran, dimana di bulan kalau semasa berber itu so identik kalau pengkhotbah atau hamba-hamba Tuhan itu selalu berbicara tentang kasih. Amin. Tujuan sebenarnya yang kita tahu bahwa kasih Allah Dia nyatakan bagi kehidupan kita lewat anaknya yang tunggal. Amin. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar, agar supaya kehidupan saya dan saudara hidup kekal. Amin. Karena kasihnya. Kalau tidak ada kasih Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai saat ini. Amin. Tadi saya di kamar, saya berdoa, Tuhan, biarlah kehendak Tuhan menjadi. Dari saya datang, Tuhan, bingung mau sampaikan apa ini Tuhan. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, ini yang Tuhan kasih. Dan tadi sementara penyembahan, sementara pujian penyembahan, Tuhan kasih satu lagu ini. Dia katakan begini, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Tuhan adalah sumber kasih itu sendiri. Amin. Tadi pas dapat ini lagu, Tuhan, kayak gimana gitu, ada sesuatu kesan yang tersendiri. Ternyata sangat begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang sebenarnya kita itu hidup di dalam dosa, hidup dalam kebinasaan. Kita perlu tahu bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan. Amin. Itu tujuan Allah terbesar. Dia nyatakan anaknya yang tunggal lewat kasihnya yang begitu besar. Katakan amin. Itu sebabnya kalau kita lihat di ayat
1 Yohanes 4 ayat 9 dia katakan begini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Katakan amin. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kalau terjemahan lain katakan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia utus anaknya yang tunggal supaya yang dulunya kita hidup dalam kebinasaan sebenarnya Tuhan bawa kita mendapat hidup yang kekal. Katakan amin. Hari ini kita akan berbicara tentang kasih yang menyelamatkan. Kenapa harus ada kasih yang menyelamatkan? Pasti sebelum ada kasih yang menyelamatkan, kalau kita tidak menerima kasih yang daripada Tuhan, kita binasa. Amin. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Matius 22 ayat 12 sampai 13, ayat pokok kita di pagi hari ini. Matius 24 ayat 12 sampai 13. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Katakan amin. Amin. Yang sudah saya katakan tadi, kasih yang menyelamatkan. Ini alasan kenapa keselamatan bisa hilang. Ayatnya yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Kedurhakaan kalau kita lihat dalam bahasa asli, terjemahan asli artinya anomia, yaitu dosa atau kejahatan, kefasikan, kesalahan atau pelanggaran hukum Allah dengan sadar dan sengaja. Alkitab sudah selalu jelas dikatakan bahwa kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Kita akan menghadapi masa yang sukar. Iblis sedang bekerja mati-matian, bekerja keras akhir-akhir ini. Untuk apa? Membinasakan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dia berusaha mati-matian. Bukan cuma kita yang bekerja keras, tapi dia juga bekerja keras. Karena iblis datang hanya apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau tujuan Allah sebenarnya datang di dunia ini untuk menyelamatkan, kalau iblis untuk membinasakan. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan yang saya layani di Tompaso atau di mana yang Tuhan percayakan, saya selalu katakan bahwa kita sudah di penghujung akhir zaman. Akhir dari sebuah zaman. Kita akan disodorkan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa, kejahatan. Bahkan iblis mencoba mengganggu pikiran kita untuk kita jatuh dalam dosa. Kalau kita lihat dalam Kejadian, kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Iblis tidak langsung sodorkan ini buah makan. Sebenarnya Alkitab katakan Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, buah di taman ini boleh kau makan, tetapi satu jangan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Amin. Jadi katakan, ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati di situ bukan berbicara mati secara tubuh jasmani, tetapi yang Tuhan maksudkan adalah mati secara rohani. Terpisah dari hadirat Tuhan, terpisah dari Tuhan. Itu yang sebenarnya Tuhan maksudkan dalam Kejadian itu. Bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Dan itu yang iblis coba ganggu kepada kita semua. Dia cari, dia incar lewat pikiran kita. Dia katakan begini sama Adam dan Hawa. Hei, kalau mau makan buah ini, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan tahu tentang yang baik dan jahat. Kamu akan menjadi serupa dengan Tuhan. Itu yang iblis sodorkan. Dan pada akhirnya
manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya ada rancangan Tuhan lewat kasih-Nya. Itu sebabnya saya tertarik sekali, kasih yang menyelamatkan. Kita bersyukur bahwa setiap hari kita bangun, mungkin kita bekerja, aktivitas dan lain sebagainya, kita lakukan setiap kegiatan kita. Tuhan selalu menolong. Saya kemarin telepon sama teman saya yang ada di Tompaso. Dia bilang ada DP teman, dia so mulai rasa-rasa ndak enak gitu. Mungkin dia so berfirasat so nak baik, mungkin dia so mau pergi selamanya. Akhirnya dia status kayak gini, selagi Tuhan masih mengetuk, bukalah hatimu untuk bertobat. Ternyata saya cari tahu, siapa sampai dia sakit apa. Cuman nak tahu lagi, nak terlalu nak jelas dia sakit apa. Tapi tiba-tiba udah dia langsung pergi. Saya tanya kisah hidupnya. Dulu dia hidup amburadul, hidup sembrono, hidup dalam kejahatan, dalam kedurhakaan, dalam dosa. Dia lakukan seenak-enaknya, semau-maunya, bukan suka-suka Tuhan, tapi suka-suka diri sendiri. Dia hidup hancur-hancuran. Tetapi ketika akhir hidupnya, Tuhan ketuk pintu hatinya. Tuhan tegur dia. Dan pada akhirnya, puji Tuhan, mungkin so di injury time, waktu tambahan, so paling akhir, semua hembuskan nafas yang terakhir, dia sadar bahwa kasih Tuhan, kasih yang sangat besar dia terima. Amin. Akhirnya dia mengambil keputusan, dia mau berubah. Dan saya percaya orang-orang yang demikian mendapat tempat di kerajaan sorga. Katakan amin. Tujuan sebenarnya kita hidup bukan di dunia ini sebenarnya. Untuk apa kita cari semuanya di dunia ini? Kekayaan lah, mobil, rumah, semua kemewahan dunia kita kejar. Bahkan kita lakukan hal yang tidak berkenan untuk mengejar hal sesuatu. Oh, saya mau suka seperti ini, menghalalkan segala cara. Akhirnya sudah hidup dalam dosa, bukan hidup lagi dalam kebenaran. Dan Alkitab katakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita sudah tahu arti kasih sebenarnya yang sesungguhnya yang Alkitab katakan adalah kasih yang walaupun, kasih agape. Kasih Tuhan kepada kita itu sangat besar. Itu kasih agape sudah besar, bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Sudah kasih Allah itu besar, tambah lagi makin besar, jadi begitu besar. Bahkan Rasul Paulus katakan betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih Tuhan itu. Itu yang Tuhan berusaha menyatakan kepada kita semua. Tuhan mengasihi kepada kita semua, itu bukan main-main. Kalau anak muda atau dalam berpacaran, mereka katakan cinta buta. Dia sebeginilah, begitulah, tetap dia cinta. Kalau bahasa modern, bucin. Dia sebagai suka-suka, tetap dia sayang. Tanpa kita sadari, Tuhan buat demikian. Meskipun kita sudah hidup amburadul, tetapi Tuhan rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan saya dan saudara yang dulunya kita hidup dalam kebinasaan, tetapi di bawah Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Karena Roma 3 ayat 23 dia katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, Alkitab juga katakan, sebab upah dosa ialah maut. Manusia keluar dari Taman Eden, dari hadirat Tuhan karena dosa. Hanya satu kesalahan, dia diusir dari Taman Eden. Itu yang Tuhan, memang Tuhan itu penuh
penuh kasih, penuh penyayang. Tetapi Tuhan pegang janjinya. Dia benci dosa karena Dia kudus. Katakan amin. Terkadang tadi saya buka-buka sosial media, saya dapat dia katakan begini, ada satu hamba Tuhan dia katakan begini. Sebutkan 3 permintaan, maka aku akan kabulkan, kata Yesus. Dia bilang. Pasti kita akan minta banyak hal lewat 3 permintaan itu. Tetapi tanpa kita sadari, kita hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa memikirkan kepentingan Tuhan. Amin. Yang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa jangan kita mencari hanya berkat-Nya. Tuhan itu kudus. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan tidak ingin kita hanya mencari berkat, berkat, dan berkat. Tapi Tuhan ingin kita mencari sumber berkat. Katakan amin. Saya katakan kepada di mana saya melayani, saya selalu katakan begini. Kita harus punya prinsip hidup. Kita harus punya prinsip hidup. Saya dapat prinsip hidup ini ketika saya kembali dari sekolah Alkitab Tentena, selesai pelayanan di tempat ini, saya kembali itu bulan-bulan Juni, Maret, April, Mei, Juni. Saya kembali, Tuhan nyatakan ini, ketika kamu mengerti prioritas, maka hidup pasti berkualitas. Amin. Ketika kita mengerti prioritas, maka hidup kita pasti berkualitas. Itu sebabnya ini yang Tuhan selalu katakan kepada saya. Kita harus mengerti dulu prioritas. Kalau kita sudah jadikan Tuhan prioritas, bukan nomor 1. Kalau nomor 1 itu bisa tergantikan nomor 2. Tetapi jangan pernah jadikan Tuhan itu nomor 1. Tapi jadikan Tuhan yang utama. Katakan amin. Jadikan Tuhan itu prioritas, maka yang pasti hidup kita akan berkualitas. Ada satu hamba Tuhan katakan begini. Dia kasih ilustrasi. Ketika di sini ada contohnya, kalau ada orang taruhlah ini berkat. Jangan kita mengejar berkatnya. Kita hanya akan fokus kejar berkatnya. Tetapi kita fokus cari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, berkat pasti ikut. Amin. Tanpa kita minta berkat. Tuhan tahu keperluan kita. Amin. Tanpa kita mencari berkat, kita hidup prioritaskan Tuhan, maka berkat itu akan mengikuti kita. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita semua, tetap bersandar kepada Tuhan, pada kasih-Nya, kasih yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-12 lagi, Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dingin di sini artinya melemah, mengecil, dan bahkan undur dari hidup kita. Tidak heran kenapa kalau kita hidup dalam kedurhakaan, maka kasih itu akan melemah. Ketika kita hidup dalam kedurhakaan, dosa, maka kasih itu akan menjadi dingin. Tidak heran kenapa dunia sekarang semakin dingin. Kasih mulai pudar. Bahkan jarang sekali menemukan orang-orang yang penuh kasih. Amin. Hanya orang-orang yang memprioritaskan Tuhan yang penuh kasih. Katakan amin. Itu sebabnya ketika kita meninggalkan kedurhakaan, maka kasih kita kepada Tuhan semakin kuat. Katakan amin. Ketika kita meninggalkan dosa, maka kasih kita semakin maju di hadapan Tuhan, semakin kuat dan semakin besar. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saya lihat di sosial media, wow, banyak orang sudah mengalami keputusasaan dalam menjalani mungkin hidupnya, nggak tahu persekolahannya, perkuliahannya, pekerjaan, atau dalam berumah tangga. Mereka habis-habisan di Facebook.
atau di sosial media. Karena apa? Sudah tidak memiliki kasih. Dan tidak bisa dipungkiri juga hamba-hamba Tuhan seperti itu. Saya selalu ketika melihat ada orang-orang yang begitu, saya Tuhan menangis lihat orang-orang yang begitu. Kita sudah di ujung akhir zaman yang Tuhan inginkan kepada kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Itu sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi kalau kita lihat realita, wow, habis-habisan. Saya memang dulu tidak sejahat mereka, tetapi puji Tuhan, saya meskipun tinggal di pastori, besar di pastori, hidup bersama gembala saya oma saya, oma opa. Dan sekarang tinggal oma. Saya selalu dididik di pelayanan, tapi waktu dulu saya masih SD, wah, hancur. Tetapi itulah kasih Tuhan. Dia nyatakan, dan puji Tuhan, saya berbalik kepada Tuhan. Saya kembali ke jalan yang benar, dan saya Tuhan, pada waktu itu saya masih hidup hancur-hancuran. Saya dapat sakit malam. Waktu almarhum masih ada, saya katakan, Opa, Ian sakit. Opa cuma bilang berdoa. Berdoa. Agak sedikit kan hidup dulu ya hancur-hancuran. Jadi setelah saya berdoa, Tuhan, iseng-iseng. Tuhan, kalau betul Tuhan izinkan saya sekolah Alkitab, iseng-iseng main-main lah. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya sekolah Alkitab, sembuhkan dari sakit ini. Oh Tuhan, DP besok langsung sembuh, saudara. Saya bilang, wah Tuhan, cuma bagus hidup tadi malam. Langsung bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau cuma bagus hidup beginilah. Akhirnya berjalannya waktu, saya SMA kelas 3. Udah ditelepon sama salah satu sekolah penerbangan. Di situ pramugara, pilot, jadi navigator pesawat. Dong telepon, Dek, ini Christian Saleh. Iya Kak, kami dari Aviasi Nusantara. Adik tertarik enggak masuk di sekolah penerbangan kami? Semua biaya ditanggung. Semua ditanggung, tinggal masuk, dia bilang. Akhirnya saya berdoa, semua telepon lagi, semua bilang iya, akhirnya sakit, batal telepon. Akhirnya datang lagi polisi di sekolah, semua isi nama, semua tulis, semua pegang pulpen, semua catat tuh nama, langsung dapat sakit. Keluar di sekolah sehat. Kayak, oh Tuhan, apa ini? Tapi saudara ingatkan, mau sekolah Alkitab jangan lari-lari. Kalau mau lari Tuhan mau putih. Sekali Tuhan putih langsung batarik. Haleluya. Tapi itulah kedahsyatan Tuhan kepada kita semua. Mungkin kita sudah hidup yang hancur-hancuran, tetapi Tuhan masih sangat mengasihi kehidupan saya dan saudara. Kita lihat ayatnya yang ke-13, ayat yang terakhir. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Katakan amin. Katakan bertahan. Sekali lagi, katakan bertahan. Amin. Tuhan inginkan kita ketika kita menghadapi masa sukar, bukan kita mundur. Amin. Tetapi kita bertahan ketika kita menghadapi semuanya itu. Alkitab katakan meskipun kita dalam lembah kekelaman. Karena apa? Ku tidak takut. Kenapa Daud katakan demikian? Karena dia percaya prioritasnya Tuhan. Tuhan akan menolong dan menyertai. Katakan amin. Di sini kata bertahan dalam bahasa Yunani dia katakan hupomeno, yang artinya berdiri teguh di saat yang lain jatuh. Amin.
Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dia yang berdiri teguh di saat yang lain jatuh, dia akan selamat. Katakan amin. Di saat semua mulai tumbang karena hidup dalam kefasikan, kejahatan, dosa, mereka mulai tumbang. Tetapi orang yang hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, pasti dia akan selamat. Amin. Orang yang hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dia yang sanggup bertahan. Amin. Memang iblis coba sodorkan dosa itu nikmat, enak sekali. Tetapi ketika kita berbuat dosa, kita akan ketagihan. Haleluya. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita keluar dari tempat itu. Mungkin dulunya kita berada di dalam kehidupan yang gelap, kita keluar kepada kehidupan yang terang, agar kita sanggup bertahan dan kita memperoleh keselamatan. Katakan amin. Arti yang kedua adalah bertahan pada dasarnya tinggal di saat yang lain sudah pergi. Di saat yang lain sudah pergi, kita mampu bertahan di saat yang lain sudah pergi. Itu yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau bertahan, Alkitab jelas katakan, kita memperoleh mahkota yang kekal. Amin. Kita memperoleh hidup yang kekal. Alkitab sudah jelas katakan bahwa kewarganegaraan kita adalah warga negara sorga. Amin. Kita hanya sementara di dunia ini. Itu sebabnya Alkitab jelaskan dan mengingatkan sekali lagi buat kita semua. Tinggalkan kedurhakaan, kasih semakin kuat, kita mampu bertahan, memperoleh hidup yang kekal. Tinggalkan dosa, kasih kita kepada Tuhan semakin maju. Kita mampu bertahan, memperoleh sorga yang kekal. Katakan amin. Ketika kita tinggalkan segala kejahatan, kasih kita semakin kuat. Katakan amin. Bukan kecil, semakin hari semakin kecil, tetapi semakin hari semakin besar, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan inginkan kita, Tuhan ingatkan lagi buat kita semua yang ada. Ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ini menjadi alarm buat kita. Ini yang Tuhan selalu ingatkan kepada kita, untuk kita hidup dalam kebenaran, kasih semakin kuat, semakin besar, semakin maju, kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan mampukan kita bertahan dan kita menerima mahkota yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan di pagi menjelang siang hari ini, biarlah itu menjadi berkat. Itu yang akan terus membuat kehidupan saya dan saudara semakin hidup dalam kebenaran. Dan janji Tuhan, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, mahkota yang kekal, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Kita angkat satu pujian dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian.